Hai guys, welcome back to Perseman, masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu adalah sebenarnya apa ya agamanya Abraham sebelum Tuhan mendatangi dia. Abraham adalah tokoh yang besar di dalam kitab Perjanjian Lama. Ia disebut sebagai sahabat Allah, bapa orang beriman, bapa segala bangsa, dan masih banyak yang lainnya. Ia adalah tokoh yang dihormati baik oleh orang Yahudi, Islam, dan juga Kristen. Tapi pertanyaannya, apa ya agamanya Abraham sebelum Tuhan berseru kepadanya? Mari kita pelajari terlebih dahulu latar belakang daripada Abraham. Abraham lahir dan juga tumbuh besar di daerah yang bernama Ur Kasdim, di mana saat ini berada di daerah Irak dekat kota Nasiriyah. Di dalam Yosua 24 ayat 2 dituliskan bahwa Abraham dan ayahnya menyembah Allah lain. Dan ini tidaklah mengherankan kalau kita melihat latar belakang sejarah dan juga budaya di daerah itu pada masanya. Ur Kasdim adalah sebuah kota kuno yang bertahan sampai kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi. Ada sebuah kuil besar di Ur atau yang lebih dikenal dengan nama The Great Ziggurat of Ur, dibangun oleh Raja Ur-Nammu sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Dan ini didedikasikan kepada Nanah, dewa bulan. Pada masa itu, bulan disembah sebagai kekuatan yang mengontrol surga dan juga kehidupan di bumi. Di antara dewa-dewa yang ada pada zaman itu, Nanah dianggap sebagai salah satu yang terkuat karena merupakan sumber dari kesuburan, hewan ternak, dan juga keluarga. Doa dan persembahan diberikan kepada bulan dalam upaya meminta berkat. Saat Tuhan memanggil Abraham atau Abram pada waktu itu, di dalam Kejadian 12, Tuhan memerintahkan supaya Abraham pergi meninggalkan tempat tinggalnya, sanak saudaranya, dan juga rumah ayahnya. Segala sesuatu yang familiar saat ia tumbuh besar haruslah ditinggalkan, termasuk kepercayaannya. Sebagai orang yang terakhir menyembah Allah lain, Abraham pasti kaget begitu ia mendapatkan pewahyuan langsung dari Yahweh atau juga Allah. Dewa bulan atau dewa lainnya yang sembah adalah objek yang jauh dan tidak berinteraksi dengan manusia. Berikutnya, kita juga tahu bahwa Abraham menuruti panggilan Tuhan dan pergi ke Kanaan, di mana di situ Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham, dan di situ pula Abraham mendirikan mezbah untuk Tuhan. Sepanjang kitab Kejadian, kita melihat perjalanan spiritual antara Abraham dengan Allah sesungguhnya yang baru ia kenal. Dan kalau kita membaca di Kejadian 14 ayat 22, kita melihat Abraham mengikuti contoh Melkisedek dengan memanggil Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Pencipta langit dan bumi. Di sini kita melihat Abraham mengakui kedaulatan Tuhan. Dan puncaknya adalah di Kejadian 17, di mana Allah membuat perjanjian dengan Abraham, di mana namanya dari Abram berubah menjadi Abraham, dan perjanjian tersebut ditandai dengan sunat. Walaupun Abraham telah meninggalkan penyembahan kepada bulan, namun kita masih seringkali melihat keturunan-keturunannya menyembah benda-benda langit ataupun juga Allah lain, dan ini seringkali membuat Tuhan harus menghukum mereka. Bahkan kita juga bisa melihat bahwa penyembahan kepada benda-benda langit seperti matahari, bulan, ataupun bintang masih dilakukan sampai di kitab 2 Raja-Raja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar dan juga pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia mau supaya kita menyembah Dia dan bukan ciptaannya. Jadi, kalau ada saat ini hal-hal dalam kehidupan kita yang kita taruh lebih tinggi dibandingkan Tuhan, seperti misalkan uang, kuasa, ataupun juga ketenaran, mari kita belajar seperti Abraham untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dan setia kepadanya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.